Di zaman sekarang ini, bisnis wajib banget yang namanya daftar merek, guys. Karena selain untuk menjaga merek kita agar tidak disalahgunakan oleh orang, oleh oknum-oknum yang penjahat gitu ya, kita juga bisa mengembangkan bisnis kita lebih cepat dan lebih mantap lagi, guys. Karena sertifikat merek ini di zaman sekarang itu berguna banget untuk jualan di marketplace. Karena kita bisa jadi Shopee Mall, bisa jadi official store di Tokopedia, bisa daftar TikTok Shop gitu ya. Secara resmi karena kita punya merek atas produk kita sendiri gitu. Nah, zaman sekarang ini kita daftar merek udah nggak perlu ribet-ribet lagi karena kita bisa daftar sendiri secara mandiri menggunakan sistem online gitu. Nah, gimana caranya? Kebetulan kita mau mencontohkan cara daftar merek secara mandiri, guys. Dan kali ini kita mau mendaftarkan dari klien Kebun Desain. Dia itu nama mereknya Yuki Milk. Yuki Milk ini merupakan susu penggemuk badan. Nah, tapi kita setelah kemarin coba cari-cari di DJKI, susu penggemuk badan ini nggak ada, guys. Adanya itu ternyata susu bubuk yang memiliki vitamin, susu bubuk yang memiliki protein, nah, akan masuk ke situ. Gitu. Nah, gimana caranya mendaftarkan merek secara mandiri? Yuk kita langsung aja lihat tutorialnya. Nah, seperti biasa, sebelum daftar merek, teman-teman harus menyiapkan email dulu. Emailnya boleh email baru ya, atau email lama teman-teman. Kalau udah punya email, boleh menggunakan email lama. Nah, setelah itu kita buka situs dgip.go.id. Nah, akan muncul seperti ini ditutup aja. Terus itu klik menu permohonan yang ini. Lihat panahnya ya, terus klik merek. Nah, habis itu klik tombol daftar yang ada di pojok kanan atas. Diklik ya. Nah, kemudian kan akan muncul formulir seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini teman-teman isi sesuai data masing-masing aja ya. Karena ini kan menyangkut nama, KTP, jenis kelamin itu nggak bisa nyontek. Teman-teman isi sesuai data masing-masing gitu. Nah, yang sebelah kanan ini teman-teman ada jenis permohonan. Jenis permohonannya ini pilih yang perorangan. Karena teman-teman akan mendaftarkan mereknya atas nama pribadi. Jadi contohnya Kebun Desain atas nama Ajis atau misalkan Samsung atas nama Dinu gitu. Jadi atas nama pribadi gitu. Ini sebenarnya ketika diklik ada muncul pilihan ya, cuman kadang suka nggak kerekam nih pilihan ini gitu. Nah, ketika diklik pilih yang perorangan. Jangan pilih yang badan hukum karena yang badan hukum ini untuk PT dan CV dan juga jangan pilih yang UMKM karena yang UMKM ini eh, adalah untuk program subsidi ya. Jadi bukan kategori saya termasuk UMKM nih karena masih kecil usahanya. Tidak seperti itu ya untuk pendaftaran merek. Ini hanya untuk membedakan jalur subsidi aja gitu yang UMKM ini. Jadi kita harus pilih yang perorangan. Nah, wilayah yang ini nggak bisa diklik, nomor konsultan juga nggak bisa diklik karena daftar secara mandiri. Habis itu ada provinsi, ini diisi juga sesuai data masing-masing. Nah, setelah terisi semua, teman-teman checklist kotak kecil, ya, lihat panah kursor mouse-nya, mouse komputernya, lihat panah komputernya. Ini di checklist, habis itu di bawah huruf-huruf ini diklik, tulis kembali huruf-hurufnya. A, X, 7, C, G, K. Nah, huruf-huruf ini akan beda-beda tiap orang ya. Setelah dimasukkan, klik tombol biru yang ini, biru bertuliskan proses, diklik. Kemudian ada muncul konfirmasi, klik tombol ya, warna biru lagi. Nah, kemudian akan muncul silakan cek email Anda. Nih. Setelah itu kita buka email lagi, guys. Nah, di email kita, di inbox kita, nih bisa dilihat ada email masuk. Nah, dari DJKI ya, kita klik, kita buka emailnya. Kemudian ada tombol aktivasi akun. Itu diklik tombolnya. Kemudian akan muncul seperti ini, ada tulisan verifikasi username Anda sukses. Nah, berarti kita sudah selesai mendaftarkan akun DJKI. Selanjutnya kita harus login.
menggunakan email yang sudah kita daftarkan barusan. Nah, ini ya, emailnya diketik kembali. Habis itu kita masukkan kode huruf ini. Seperti biasa, ini tiap orang beda-beda kodenya ya. Sesuai yang tertera di komputer. Dan pendaftarannya juga wajib pakai komputer, karena kalau pakai handphone tidak mendukung, karena layarnya kecil dan websitenya ini tidak mendukung mobile ya. Jadi ada menu yang terhalang. Klik login. Setelah diisi semua, klik login. Nah, akan muncul seperti ini. Lanjut aja ke tulisan permohonan online di pojok kiri atas. Klik permohonan online. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Klik tombol tambah warna biru muda di pojok kanan bawah ini. Klik tambah. Oke. Kemudian akan muncul seperti ini, ada lingkaran-lingkaran ya. Nah, akan muncul seperti ini lingkaran-lingkaran, ini merupakan tahap-tahapnya. Kita ada di tahap 1 nih, lingkarannya berarti berwarna biru. Nanti ketika di tahap 2, warna birunya pindah ke angka 2 gitu. Tahapannya harus terus diisi sampai ke tahapan nomor 9 gitu. Kita isi yang pertama dulu, yang ini. Tanggal nggak bisa diklik. Tipe permohonan, klik tipe permohonan. Nah, ini ada merek dagang dan merek jasa. Teman-teman usahanya produk atau jasa. Kalau misalkan teman bentuknya produk, pilih merek dagang. Kalau misalkan teman-teman bisnisnya jasa, ya pilih merek jasa gitu. Nah, karena ini contohnya ya, klien Kebun Desain ini dia jualan susu, berarti kan dia produk, berarti kita pilih tipe permohonannya merek dagang. Asal permohonannya online, ini nggak bisa diklik. Jenis permohonan, klik jenis permohonannya, pilih yang umum. Jangan yang usaha mikro dan usaha kecil, jangan ya. Ini karena yang usaha mikro ini untuk jalur subsidi, lagi-lagi. Misalkan, bisnis saya masih kecil, masih mikro, belum lakunya juga belum banyak, berarti pilih yang usaha mikro. Nah, jangan ya, karena ini untuk subsidi gitu. Kita pilih yang umum aja. Pilih yang umum. Nah, setelah terisi semua, klik simpan dan lanjutkan. Ada konfirmasi, klik tombol ya. Nah, lihat nih, lingkarannya warna birunya berubah ke angka 2 ini ya. Dan ini adalah data pemohon. Data pemohon ini diisi semua sesuai dengan data masing-masing. Cuman yang perlu diperhatikan adalah jenis pemohon. Nah, ini di sini jenis pemohonnya itu pilih perorangan. Jangan pilih badan hukum, karena badan hukum ini untuk PT dan CV. Sisanya adalah data pribadi masing-masing, jadi silahkan isi sesuai data pribadi masing-masing. Lalu di sini ada alamat surat menyurat. Nah, DJKI mungkin punya keperluan untuk menyurati kita. Kalau misalkan alamat surat menyurat ini sama dengan alamat di atas, yang ini nggak perlu diisi lagi. Nah, ini ya. Tapi kalau ternyata beda surat menyuratnya, kalian checklist yang ini, lalu isi ininya gitu ya. Tapi kalau sama alamat surat menyuratnya, itu nggak usah diklik gitu. Nah, kita sekarang coba mau isi dulu datanya ya. Oke, kalau udah terisi semua, klik tombol biru simpan dan lanjutkan ya tulisannya. Klik. Nah, akan muncul lanjut ke tahap berikutnya. Ini ya, nomor 3. Kuasa. Ini nggak usah diisi. Ini dilewati aja. Dikosongkan. Langsung klik tombol biru lagi. Simpan dan lanjutkan. Nah, pindah lagi ke tahap nomor 4. Prioritas. Nah, prioritas ini juga dikosongkan. Klik simpan dan lanjutkan. Nah, lanjut ke tahap nomor 5, yaitu tahap merek. Nah, di sini kita harus mengupload data merek kita. Nah, yang pertama adalah tipe merek. Tipe merek ini kita pilih. Di sini ada pilihan ya, kayak kalau diklik ya. Kalau logonya kata saja, pilih merek kata. Kalau logonya itu ada gambarnya, misalkan ada ornamennya, ada ikonnya, ada maskotnya, itu pilih merek kata dan lukisan. Nah, kalau ini saya contohkan karena klien saya ini logonya kata saja,
Akhirnya kita pilih merek kata. Logonya seperti apa sih gitu? Kita akan upload ya. Lanjut label merek. Nah, label merek ini adalah kita memilih logo. Klik tombol biru, pilih file. Nah, kita lanjut pilih logonya. Nah, ini logonya. Jadi logonya ini karena tulisan saja, jadi tipe mereknya adalah merek kata gitu. Lanjut nama referensi label merek. Ini adalah nama mereknya apa? Diketikkan gitu. Klik Yukimil. Lanjut deskripsi label merek. Nah, deskripsikan logonya itu bentuknya seperti apa gitu ya, warnanya seperti apa. Tapi bukan filosofi gitu ya, tapi lebih ke menjabarkan ini tuh bentuk apa gitu. Logo merupakan tulisan Yukimil. Lanjut, ada unsur warna dalam merek. Nah, warnanya dituliskan putih, biru, emas. Apakah ada terjemahan atau tidak di namanya? Ada. Milk artinya susu. Nah, lanjut pengucapan. Jika mereknya menggunakan bahasa-bahasa yang aneh kayak tulisan Cina, tulisan Jepang, kan berbeda tuh antara tulisan dan pengucapan Latinnya gitu ya. Terus Rusia dan huruf-huruf lain yang bukan abjad gitu. Disclaimer ini dikosongkan saja. Kalau udah diisi semua, klik simpan dan lanjutkan. Tombol biru di pojok kanan atas. Akan muncul seperti ini, syarat dan ketentuan. Jangan lupa dicentang kotak kecilnya, diklik. Habis itu klik tombol submit warna biru. Nah, akan muncul di sini nama kelas. Kelas itu kategori produk ya. Di sini ada tombol tambah sebelah kiri. Warna biru sebelah kiri, klik tombol tambah, akan muncul seperti ini. Nah, karena klien kita susu bubuk, kita klik di kelas 26. Kelas 26. Nah, setelah ini kita klik uraiannya, lalu ketikkan susu bubuk. Kemudian klik tombol cari yang warna biru ini. Klik batal. Bentar, sepertinya salah kelas ya, bentar ya. Oke, salah kelas, bukan 26 ya, tapi 29. Kelas 29. Nah, habis itu di sini uraiannya susu bubuk, ketikkan. Habis itu klik tombol cari. Nah, akan muncul di sini beberapa pilihan mengenai susu bubuk ya. Kita cari yang sesuai. Produk klien kita itu kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya susu penggemuk badan. Tapi karena nggak ada susu penggemuk badan, kita coba susu bubuk lain. Ini diklik produk susu bubuk, masuk. Oke. Terus di halaman 1 lagi, susu bubuk kedelai. Susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua. Klik. Ini masuk. Susu bubuk rasa untuk membuat minuman. Enggak, kurang masuk sepertinya ya. Ini masuk nih yang membuat ini. Susu bubuk cair atau susu bubuk untuk orang dewasa. Klik. Ini aja cukup ya. Kalau udah semua, klik tombol pilih yang warna biru. Pilih. Oke, akan loading seperti ini. Nah, di sini akan ada pilihannya ya, yang tadi kita pilih. Nih, kita sudah memilih ini. Kalau sudah dipilih, klik kotak kecil di sini di pojok kiri bawah, dicentang. Nah, bawahnya nggak usah diisi ya. Habis itu klik tombol simpan dan lanjutkan. Yang biru di pojok kanan atas. Diklik. Nah, setelah itu ada lampiran ya. Ini lingkarannya nomor 7, lampiran.
Nah, di lampiran ini kita hanya mengupload tanda tangan digital kita. Tanda tangan digital itu eh, kita boleh tanda tangan di kertas, habis itu di scan, atau tanda tangan terus dipoto gitu. Nah, klik tambah, tombol tambah di sini pojok kiri. Nah, kemudian ini akan muncul pop up ya. Ini terekam atau tidak ya? Saya kurang tahu nih. Pilih yang tanda tangan digital pemohon, tulis keterangannya tanda tangan di digital pemohon. Terus habis itu pilih file tanda tangannya. Setelah dipilih, klik tombol simpan yang warna biru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita udah ngupload tanggal segini, jenis dokumennya tanda tangan, nama filenya, terus keterangannya apa ya. Kalau sudah upload tanda tangan, klik tombol simpan dan lanjutkan. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan rangkuman dari pendaftaran kita ya. Dicek lagi data-datanya apakah sudah oke semua atau belum. Dilihat-lihat ke bawah ya. Nah, kalau sudah oke semua, jangan cetak draft ya, tapi klik yang lanjutkan, tombol biru ini. Lanjutkan. Biru tua ya. Apakah data sudah benar? Ya, lanjutkan. Klik lagi tombol lanjutkan biru tadi. Kita masih loading. Nah, berarti ini tahap lingkarannya kita lihat tahap terakhir ya, billing. Billingnya ada di tahap 9. Billing itu adalah kode pembayaran, di mana kode ini akan menyimpan data-data yang sudah kita isi tadi untuk disinkronkan menjadi kode pembayaran. Nah, di sini klik buat billing, tombol buat billing diklik. Kemudian ada isian ini dicentang. Klik tombol ya. Oke. Lumayan lama ya loadingnya ya. Nah, sukses katanya. Klik OK. Loading lagi. Perhatian, ada perhatian nih. Habis itu klik mengerti. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini akan dituliskan kode billing. Nah, ini ya kode billingnya ya. Nah, kode billing ini dipakai untuk pembayaran. Kode billingnya dicatat. Setelah itu kita bayar, bisa ke bank BNI secara offline ke teller, bilang mau bayar DJKI dengan menyebutkan kode billing ini, atau menggunakan online banking. Nah, biar mempermudah kita pakai online banking aja guys. Oke, kita langsung aja buka HP kita ya. Oke, buka HP-nya. Habis itu buka Tokopedia. Oke. Setelah itu kita buka top up dan tagihan. Cari top up dan tagihan. Ini di pojok kiri ini ya. Kalau sekarang ya. Diklik. Nah, setelah itu kita pilih semua kategori. Nih, semua kategori. Klik. Setelah itu kita cari lagi. Ada layanan pemerintah. Nah, di sini tulisannya penerimaan negara. Klik penerimaan negara. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ada tulisan kode billing. Nah, kode billing yang di komputer dimasukkan ke sini. Kita coba masukkan dulu. Nah, si kodenya akan terdeteksi otomatis. Setelah itu kita klik tombol cek tagihan. Nah, akan terdeteksi otomatis namanya siapa dan jumlah tagihannya berapa, terdeteksi otomatis. Habis itu kita pilih pembayaran. Tombol pilih pembayaran. Nah, di sini bisa dilihat metode pembayarannya. Di sini ada tulisan lihat semua nih. Metode pembayaran lihat semua. Klik lihat semua. Nah, setelah itu akan muncul berbagai pilihan bank, Mandiri, BCA, BNI, BRI, BTN, Danamon.
JMB, BSI, Bank Muamalat, bahkan sampai ke Jenius, Oppo, GoPay, dan lain-lain ya, banyak. Nah, karena saya pakai bank BCA, jadi saya pilihnya yang BCA. Kemudian klik tombol bayar. Dia akan muncul seperti ini. Setelah nomor seperti ini, kita catat nomor virtual akunnya nih. Dicatat ya, atau di copy. Nah, setelah dicatat dan di copy, kita buka mobile BCA-nya. Kita buka BCA-nya. Ini ya, klik MBCA, masukkan kodenya, kode akses. Nah, setelah itu kita klik transfer. Setelah klik transfer, kita pilih BCA virtual akun. Salah. BCA virtual akun. Nah, setelah itu ketikkan nomor yang tadi ada di Tokopedia tadi. Ya. Nomor yang tadi di Tokopedia. Nih, ini diklik dulu, input nomor virtual account, klik. Nah, masukkanlah kode dari Tokopedia tadi. Nah, kalau udah masukkan, klik tombol OK. Setelah itu, klik tombol send. Nah, dia akan muncul tagihannya sejumlah sesuai dengan Tokopedia. Klik OK. Setelah itu, masukkan PIN-nya. Klik OK. Nah, pembayaran berhasil. Sudah berhasil ya pembayarannya. Habis itu kita cek lagi di Tokopedia. Buka lagi Tokopedianya. Di sini ada tombol cek status bayaran. Cek status bayar. Diklik. Nah, ada muncul penerimaan negara berhasil. Berarti kita sudah berhasil. Lanjut ke komputer lagi. Nah, di komputer ini kita klik tombol OK. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Ini status pembayarannya belum dibayar. Tapi nggak apa-apa. Karena dia masih menunggu, nanti juga akan berubah otomatis, guys. Terus statusnya juga masih draft. Nanti juga akan berubah sendiri gitu statusnya ya. Karena kita sudah bayar. Ini tinggal ditunggu aja gitu. Kita nggak usah nunggu sampai dia berubah. Dia berubah otomatis, tapi nggak usah ditungguin. Kita login lagi aja keesokan harinya. Karena menunggunya memang agak lama gitu. Jadi daripada kita nungguin ini lama, lebih baik kalau udah beres gini, berarti pengajuan kita udah beres gitu. Nah, itu dia cara daftar merek secara mandiri di tahun 2024 ini. Ini pendaftarannya per apa nih? April ya, April 2024. Jadi kalau udah sampai tahap tadi sudah beres, ditinggalin aja log out, bisa dimatikan komputernya dan kita tinggal menunggu statusnya berubah gitu. Kita tinggal nanti cek lagi, tinggal login lagi aja gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek secara mandiri bisa ikutin tutorial dan video yang tadi saya contohkan. Atau mungkin teman-teman merasa ribet dan merasa sibuk, nggak punya waktu, teman-teman bisa juga menggunakan jasa Kebun Desain untuk mensubmitkan pendaftaran merek teman-teman. Tinggal hubungi aja nomor WA yang ada di bawah ini ya. Bisa di deskripsi juga. Tinggal WA aja, nanti bilang mau daftar merek gitu. Nanti bisa konsultasi masalah biayanya, masalah namanya, segala macam akan kami cek dulu sebelum pengajuan. Jadi kita usahakan pengajuannya sudah melalui pengecekan dan sudah dirasa aman gitu ya. Baru kita melakukan pengajuan agar mereknya nggak ditolak guys. Karena sayang kalau ditolak nanti uangnya hangus. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.